Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara terkasih dalam Tuhan. Kita mengucap syukur jika pada pagi hari ini kita boleh berkumpul kembali untuk bersama-sama beribadah di minggu yang kedua di bulan April. Kita juga mengucap syukur jika pada pagi hari ini kita bisa merayakan hari Paskah, di mana Tuhan kita Yesus Kristus yang telah mati bagi kita semua, namun juga bangkit untuk kita. Karena itu kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Saya persilakan jemaat Tuhan untuk bangkit berdiri. Kita akan sama-sama mengangkat pujian Kristus bangkit sorak. Dan masing-masing kita berkata di dalam hati, pertolongan kepada kita adalah dengan nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama membaca nas pembimbing kita yang pada pagi hari ini terambil dari Yohanes pasalnya yang ke-20 ayat 15 sampai 16. Yohanes 20 ayat yang ke-15 sampai 16. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, "Ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari?" Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman, lalu berkata kepadanya, "Tuan, jikalau Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya." Kata Yesus kepadanya, "Maria." Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, "Rabuni," artinya guru. Demikianlah sebelum kita pada pagi hari ini yang akan menolong kita untuk masuk dalam pemberitaan firman Tuhan. Mari kita terus memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorak bagi Tuhan kita yang telah bangkit bagi kita. Kita naikkan pujian, "Ku tahu Dia penolong." Ku yakin
hal ini terbukti melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Namun kita juga bersama-sama tahu bahwa di sepanjang kehidupan yang telah kita lalui, mungkin pada pagi hari ini kita telah melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dan firman-Nya di dalam 1 Yohanes 1 ayat 8-9 berkata, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Mari dengan penuh kerendahan hati kita datang kepada Tuhan, kita mengakui dosa-dosa kita di hadapan-Nya. Namun sebelumnya kita mengangkat satu pujian, lebih dari segalanya. pengampunan, Allah telah mendamaikan isi dunia dengan dirinya dengan perantaraan Kristus. Sebab itu, biarlah kita juga diperdamaikan sama sendiri dengan saling mengampuni, serta mengambil bagian dalam sejahtera Tuhan. Tuhan telah mengampuni segala dosa kita, maka sudah seharusnya kita juga mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Dan sebagai ungkapan syukur karena Tuhan telah mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita, mari kita bersama-sama mengangkat kembali satu pujian, Kitalah Umat Pemenang. Kita
kita yang pada pagi hari ini terambil dari Mazmur pasal 99 ayatnya yang pertama sampai 9. Mazmur kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 99 ayat yang pertama sampai 9. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Tuhan Raja yang kudus. Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas keruk-keruk, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar di Sion, dan Dia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi nama-Mu yang besar dan dahsyat. Kuduslah Dia. Raja yang kuat, yang menciptai hukum. Engkaulah yang menegakkan kebenaran, hukum dan keadilan di antara keturunan Yakub. Engkaulah yang melakukannya. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah kepada tumpuan kakinya. Kuduslah Dia. Musa dan Harun di antara imam-imamnya, dan Samuel di antara orang-orang yang menyerukan namanya. Mereka berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab mereka. Dalam tiang awan Ia berbicara kepada mereka. Mereka telah berpegang pada peringatan-peringatannya dan ketetapan yang diberikannya kepada mereka. Tuhan Allah kami, Engkau telah menjawab mereka. Engkaulah Allah yang mengampuni bagi mereka, tetapi yang membalas perbuatan-perbuatan mereka. Tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Demikian Mazmur kita pada pagi hari. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, seperti Mazmur yang telah kita baca tadi, dikatakan, tinggikanlah Tuhan Allah kita, dan sujudlah menyembah di hadapan gunungnya yang kudus, sebab kuduslah Tuhan Allah kita. Karena sesungguhnya memang tidak ada hal lain yang bisa kita lakukan selain kita memuji dan menyembah kepadanya. Pada hari ini kita bisa merayakan Paskah, di mana Allah yang telah kita sembah telah mengorbankan dirinya, berkorban untuk kita, namun Dia juga bangkit untuk kita. Mari kita datang kepada Tuhan, kita mau meninggikan namanya, kita mengangkat satu pujian, Yesus Kristus Tuhan.
yang terkasih dalam Tuhan, kita membawa pujian penyembahan kita di dalam doa. Tuhan, di dalam Yesus Kristus, kami datang kepada Tuhan. Kami mau memandang kemuliaan-Mu yang kudus. Kami mengucap syukur Tuhan jika pada pagi hari ini Engkau berkenan kepada setiap kami, untuk kami boleh menaikkan pujian dan pengagungan kami kepada Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami, Tuhan. Bahkan ketika kami menghadapi masa-masa sulit sampai hari ini, Tuhan terus menolong dan menunjukkan kesetiaan-Mu. Terima kasih juga untuk segala kebaikan yang telah Tuhan nyatakan dalam hidup kami. Engkau telah bukan saja Engkau mati untuk kami, namun juga Engkau bangkit untuk kami, memberikan kemenangan kepada setiap kami, Tuhan, untuk kami boleh menjalani hari-hari ke depan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, tidak ada hal lain yang dapat kami lakukan selain pujian dan pengagungan kami untuk Engkau Allah yang telah melakukan hal yang baik dalam hidup kami. Inilah yang menjadi pujian dan pengagungan kami pada pagi hari ini. Biarlah Engkau berkenan dan ini boleh menyukakan hati Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan bersama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Ibu Pendeta Marci. Namun sebelum kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, kita akan kembali mengangkat satu pujian, Tuhan Sanggup. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur memuliakan nama Engkau Bapa. Oleh karena pada hari ini kami bisa merenungkan kebenaran firman Tuhan. Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk memahami hati Tuhan. Dan lebih lagi kami bersyukur pada pagi hari ini, karena hari ini adalah hari yang khusus bagi kami semua, di mana Engkau telah bangkit, Engkau hidup, dan memberikan kemenangan bagi kami semua. Terpujilah nama-Mu Bapa. Dan pada saat ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Sebelum kami membaca firman-Mu, kiranya Engkau menguduskan kami semua. Kami yang ada di tempat ini, kami yang ada di rumah kami masing-masing, bersama dengan keluarga, urapilah kami, berkatilah kami Bapa. Sehingga firman Tuhan yang kami renungkan pada pagi hari ini sungguh berbicara secara khusus di dalam hati kami masing-masing. Dan kami boleh melakukan firman Tuhan
untuk kemuliaan nama-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa di surga. Terpuji nama Engkau. Segala cara iblis dalam bentuk apapun yang berusaha mengganggu kami dalam mendengarkan firman Tuhan, kami usir dalam nama Yesus. Dan kami hanya mengundang kuasa Tuhan sajalah, urapan Tuhan sajalah untuk kami semua. Dan sungguh-sungguh kami mengalami perubahan yang datangnya daripada Allah, oleh karena Roh Kudus Tuhan berbicara, beracara dalam hati kami masing-masing. Terpuji nama-Mu Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan pemerintahan kebenaran firman-Mu. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Hari ini adalah hari yang istimewa bagi kita semua, karena hari ini adalah hari kebangkitan Tuhan Yesus, di mana kita semua orang percaya merayakannya dan bersuka cita. Namun hari ini kita tetap di rumah kita masing-masing, tetapi tidak mengurangi sukacita kita dalam merayakan Paskah. Oleh karena dimanapun kita ada, Tuhan Yesus bersama dengan kita. Bapak Ibu, mari kita merenungkan satu bagian firman Tuhan pada pagi hari ini. Firman Tuhan terambil dari Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Lukas pasal 24 ayat 1 sampai dengan yang ke-12. Demikian kebenaran firman Tuhan. Tetapi pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu. Dan setelah masuk, mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika Ia masih di Galilea, yaitu bahwa Anak Manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala, dan Yohana, dan Maria ibu Yakobus, dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitakannya kepada rasul-rasul. Tetapi bagi mereka perkataan-perkataan itu seakan-akan omong kosong, dan mereka tidak percaya kepada perempuan-perempuan itu. Sungguh pun demikian. Petrus bangun lalu cepat-cepat pergi ke kubur itu. Ketika ia menjenguk ke dalam, ia melihat hanya kain kapan saja. Lalu ia pergi dan ia bertanya dalam hatinya apa yang kiranya telah terjadi. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, berbahagialah kita semua yang bukan hanya membaca, merenungkan firman Tuhan, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Tema firman Tuhan untuk kita pada pagi hari ini adalah Dia tidak ada di sini, Dia hidup. Dia tidak ada di sini, Dia hidup. Perayaan Paskah yang kita rayakan tiap tahun sebagai bukti bahwa Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus itu adalah Allah yang hidup. Allah yang membuktikan bahwa perkataannya itu bukan omong kosong, tetapi perkataannya adalah ya dan amin. Apa yang telah dituliskan dalam Alkitab tergenapi, bahwa Allah menyelamatkan manusia melalui pengorbanan Yesus di atas kayu salib. Dia mati, Dia bangkit dan hidup sebagai bukti bahwa iman Kristen tidak sia-sia. Pernyataan bahwa Ia telah bangkit adalah hal terpenting dalam kehidupan kita. Mengapa? Sebab tanpa kebangkitan Kristus maka keselamatan hanyalah
janji belaka, dan kekristenan tak lebih dari sekedar agama saja. Alkitab mencatat dalam 1 Korintus 15 ayat 14, tetapi anda kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi apabila Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kita melakukan ibadah, sia-sialah kita bersusah payah untuk melayani, sia-sialah untuk kita pergi pagi-pagi untuk bangun, mempersiapkan diri untuk ibadah. Karena apa? Karena yang kita sembah itu adalah Allah yang baki. Tetapi hari ini membuktikan bahwa Allah yang kita sembah itu bukan Allah yang hanya sampai pada kematiannya saja, tetapi Allah yang bangkit, menandakan dia hidup. Sehingga tidak sia-sia kita percaya kepada Tuhan Yesus. Dan firman Tuhan 1 Korintus 15 ayat 17 mengatakan, dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Artinya kita tidak memiliki keyakinan keselamatan. Karena apa? Karena kita masih hidup di bawah hukum dosa. Dan orang yang hidup di bawah hukum dosa, upahnya adalah maut, masuk neraka. Artinya sia-sia kita percaya kepada Allah. Kalau misalnya Allah tidak di dalam Tuhan Yesus, tidak bangkit, dan dia tidak hidup. Apa yang menjadi bukti bahwa Allah itu di dalam Tuhan Yesus telah bangkit? Saya katakan tidak perlu disaksikan lagi. Kubur kosong adalah buktinya. Ayat yang ke-5b dikatakan dari pasal yang ke-24, mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ayat 6 dan ayat 7, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi kalau pada hari yang ketiga mereka datang di kuburan dan mencari Tuhan, itu tidak ada. Mengapa? Karena pada hari itu Yesus telah bangkit. Dan itu sudah dicatat oleh Alkitab, baik dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru. Dicatat bahwa Yesus bangkit pada hari yang ketiga. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, dengan tema firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ini memperingatkan kita semua bahwa apa yang telah terjadi kurang lebih 2020 tahun yang lalu itu sudah tergenapi, dan kita menikmatinya saat ini. Kita memperingati saat ini supaya kita tidak melupakan apa yang telah dilakukan oleh Allah di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Untuk kembali kita merenungkan 3 hal penting atau 3 peringatan firman Tuhan bagi kita pada pagi hari ini. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Yang pertama, mari kita melihat dalam ayat yang ke-7, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Pertama adalah janji Allah telah tergenapi. Bangkit pada hari yang ketiga artinya ia tidak mati selama-lamanya seperti manusia biasa. Dia bangkit dan dia hidup. Itulah buktinya. Seperti yang saya katakan tadi bahwa kubur kosong menyatakan bahwa Yesus tidak ada di sana. Karena ketika perempuan-perempuan itu masuk ke dalam kuburan Yesus, mereka tidak mendapatkan Yesus ada di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, tidak mendapatkan artinya tidak menemukan, artinya tidak ada sama sekali. Jadi ini bukan diada-adakan, tetapi ini benar-benar telah terjadi. Namun demikian Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada yang kasak kusuk dengan kebangkitan Tuhan Yesus. Karena apa? Karena ada banyak orang yang tidak senang, ada yang
suka. Karena jika Yesus bangkit, maka boleh dikatakan orang-orang yang selama ini membuat dia disalibkan atau diadili, mereka akan semakin menjadi takut. Karena dengan kebangkitan Yesus, ada banyak orang yang datang kepadanya menjadi pengikutnya, dan orang tadi tidak memiliki lagi siapa-siapa. Dan mulailah mereka mengarang cerita dan memulai cerita omong kosong ini. Bukan hanya ketika Tuhan Yesus bangkit, tetapi ketika Tuhan Yesus diadili, mereka juga telah mengarang cerita palsu. Bagaimana caranya ya supaya ini tidak tersiar? Karena kalau hal ini tersiar, maka akan banyak lagi yang akan mengikut dia, dan kita tidak punya lagi anggota. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mulailah mengarang yang namanya cerita palsu. Cerita palsu dimulai bukan ketika Tuhan Yesus bangkit, tetapi cerita palsu ini sudah dimulai ketika Tuhan Yesus diadili. Dalam Matius 26 ayat 29, ketika mereka menangkap Yesus dan mengadilinya, mereka juga mengarang cerita palsu. Firman Tuhan berkata, imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus, supaya ia dapat dihukum mati. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak cara yang dilakukan oleh orang yang tidak senang. Yang namanya tidak senang, walaupun kita sudah melakukan yang terbaik pun, di matanya tetap itu tidak baik. Sehingga ketika Yesus bangkit, mereka juga mengalami ketakutan dan kekhawatiran. Dan itu juga Matius mencatat ayat yang ke-11 dari pasal 28 sampai dari pasal 28. Saya akan membacakan sampai ayat yang ke-13. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitakan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mengarang cerita yang tidak benar untuk mengalihkan perhatian, untuk membuat orang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, untuk membuat banyak orang bingung akan hal ini. Tetapi saya mau katakan kepada Bapak Ibu Saudara, kita nggak perlu bingung akan hal itu. Walaupun sekarang ada banyak orang yang membuat cerita palsu tentang Yesus, tetapi kita tetap mempercayai akan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa Yesus yang kita sembah sampai pada saat ini adalah Allah kita yang hidup, Allah yang telah memberikan kepastian keselamatan, Allah yang telah mengampuni dosa kita, Allah yang mengangkat kita dari lumpur dosa, dan Allah yang membuat kita menjadi berharga di matanya. Jadi jangan karena secari kertas yang bertuliskan tentang aku memberikan jabatan kepadamu, maka engkau meninggalkan Yesus. Firman Tuhan pada pagi hari ini merupakan peringatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara.
apa yang telah dituliskan di Alkitab telah tergenapi. Ia tidak ada di sini, ia bangkit, ia hidup, dan ia telah menghidupkan engkau dan saya. Makanya Bapak Ibu Saudara, menoleh ke kiri atau kanan kita, siapa yang ada di sampingmu, katakan, ia tidak ada di sini, ia bangkit, dan ia hidup. Sukacita bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, untuk tidak hanya sekedar percaya saja begitu saja, percaya begitu saja, atau hanya tertera di KTP kita saja, tetapi biarlah apa yang telah tergenapi, terpatri, tertanam di dalam hati kita, bahwa Yesus adalah Allah yang hidup, Allah yang telah menghidupkan kita dari kematian rohani, sehingga kita bisa meresponi apa yang Tuhan mau di dalam kehidupan kita. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, Allah kita, Allah yang hidup, percayalah dan jangan tawar hati, percayalah dan jangan khawatir dengan banyak omongan orang di luar sana. Satu hal yang kita tahu, Allah yang kepercayaan kita tidak akan sia-sia, oleh karena Dia telah bangkit dan hidup. Yang kedua yang kita perhatikan dari kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini, carilah Tuhan di tempat yang benar. Ayat yang kelima, mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala. Tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, mengapa kamu mencari Dia yang hidup di antara orang mati? Bapak Ibu sama melihat di sini bahwa ini berbicara tentang hati kita kepada Tuhan. Sudahkah engkau mengenal Yesus secara pribadi dalam kehidupanmu? Sudahkah engkau mengenal apa yang telah diperbuatnya di dalam kehidupanmu? Sudah engkau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu secara pribadi? Atau engkau mencari Yesus sampai saat ini, tetapi sia-sia karena motivasimu tidak benar ketika mencari Dia? Sudahkah engkau mencari Yesus di tempat yang benar, di mana Dia ada? Atau kamu mencari Yesus ketika kamu ada di bar, ketika kamu ada di tempat-tempat yang tidak memuliakan Tuhan, kamu mencari Dia di sana? Bapak Ibu, Dia tidak ada di sana. Atau mungkin engkau mencari Dia oleh karena kata orang. Firman Tuhan memperingati saya dan Bapak Ibu Saudara. Lukas 17 ayat 23 berkata, dan orang akan berkata kepadamu, lihat Ia ada di sana, lihat Ia ada di sini. Jangan kamu pergi ke situ, jangan kamu ikut. Markus 13 ayat 21 sampai 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini, atau lihat Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan mujizat-mujizat dengan maksud supaya sekiranya mungkin menyesatkan orang-orang pilihan. Hati-hatilah kamu, aku sudah terlebih dahulu mengatakan semuanya ini kepadamu. Untuk itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, carilah Tuhan di tempat yang benar. Carilah Tuhan di mana Dia ada. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Dan saya mengatakan, Ia ada ketika engkau membuka hatimu baginya. Ia ada ketika engkau mengundang Dia masuk di dalam hatimu. Ia ada ketika engkau menjadikan Dia satu-satunya Tuhan yang bertata di dalam hatimu. Tetapi jika engkau menutup hatimu untuk Dia, maka Dia tidak ada di situ. Jangan mencari dan jangan berharap. Oleh karena engkau tidak memberikan seluas-luasnya Dia bekerja dalam hatimu, itu artinya bahwa selama ini
kita hanya percaya di mulut saja, tetapi bukan berasal dari dalam hati kita. Tetapi Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, ada banyak orang di luar sana yang mencari Tuhan yang sesungguhnya, tetapi mereka tidak memahami, mereka tidak menemukan, atau mungkin mereka melakukan tapi sesuai dengan apa yang mereka tahu saja. Mungkin Bapak Ibu ingat cerita ketika Tuhan Yesus bertemu dengan seorang perempuan Samaria. Seorang perempuan Samaria yang dilayani oleh Tuhan Yesus. Segala sesuatu yang telah dilakukannya, Allah menyatakan kepadanya. Dan ketika berbicara masalah rohani, perempuan ini berkata kepada Tuhan Yesus dalam Yohanes pasal 4 ayat 20, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini, tetapi kamu katakan bahwa Yerusalem tempat orang menyembah." Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Kami menyembah apa yang kami kenal. Sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saat ini akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jadi Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, mencari Allah yang hidup di antara orang mati, Allah tidak ada di sana. Tetapi kalau kita mencari Allah dalam roh dan kebenaran, maka Dia ada di sana. Dan itulah yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Karena apa? Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan Yesus, kita sudah tahu tentang firman Tuhan yang berkata, "Akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan." Tetapi walaupun sudah tahu tentang hal ini, ada banyak orang yang tidak mengikutinya. Ada banyak orang masih mengesampingkan. Karena apa? Karena mereka lebih percaya yang dibuat oleh orang secara langsung di depan matanya. Ada banyak orang yang meramal masa depan. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa hidupku nanti seperti ini. Dan ketika kita percaya itu terjadi, dan ketika terjadi kita mengatakan, "Wah, betul dia dulu berkata, si A itu loh, benar loh kata-katanya. Saya sekarang menghadapinya." Tapi saya katakan itu adalah cara iblis untuk mengecoh kita supaya kita tidak percaya kepada Allah yang hidup. Tapi aku katakan pada Bapak Ibu Saudara pada pagi hari ini, kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengar, yang telah kita tahu, akulah jalan dan akulah kebenaran, akulah hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Itu adalah tempat di mana kita menemukan Yesus. Percayalah kepada Dia, yakinilah akan Dia. Jangan gentar, jangan ragu, karena apa yang menjadi keputusanmu itulah akan menjadi tanggung jawab di hadapan Tuhan. Dan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupanmu terjadi. Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, carilah Yesus, atau carilah Tuhan di tempat yang benar. Jangan kita mencari di tempat di mana Dia tidak ada. Cari Tuhan di mana Dia ada, di mana Dia menunggu engkau, di mana Dia membuka tangannya untuk engkau, di mana Dia senantiasa berkata, "Marilah kepadaku, hai kamu yang berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Sehingga Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, peringatan yang kedua bagi kita, carilah Tuhan di tempat yang benar.
Jangan mencari Tuhan di tempat di mana engkau tidak temui. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, yang menjadi peringatan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara, sampaikan kabar sukacita, atau beritakanlah kabar sukacita. Kabar sukacita itu kabar yang mana? Pasti kita sudah tahu. Yesus telah bangkit dan hidup. Dia kembali ke surga menyediakan tempat bagi kita. Bapak Ibu, kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi hari ini, khususnya ayat yang ke-9 dan yang ke-10. Dan setelah mereka kembali dari kubur, mereka menceritakan semuanya itu kepada ke-11 murid dan kepada semua saudara yang lain. Perempuan-perempuan itu ialah Maria dari Magdala dan Yohana dan Maria ibu Yakobus dan perempuan-perempuan lain juga yang bersama-sama dengan mereka memberitahukannya kepada rasul-rasul. Kita memperhatikan ayat ini, Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Ketika mereka pergi ke kuburan Tuhan Yesus, mereka tidak menemukan Yesus, tetapi mereka bertemu dengan malaikat di sana. Dan malaikat berkata apa? Mengapa engkau mencari Dia yang hidup? Dia tidak ada di sini. Dan semua yang mereka lihat dan semua yang mereka saksikan, Alkitab mencatat, mereka menceritakan semuanya itu. Dan orang yang menceritakan itu bukan hanya satu orang. Semua wanita yang pergi berkunjung ke kuburan itu menceritakan seperti yang mereka lihat. Mereka saling mendukung satu dengan yang lain, mendukung kesaksian bahwa Yesus kita telah hidup. Dia telah bangkit dari antara orang mati. Dan diingatkan bahwa ini telah dikatakan oleh Tuhan Yesus sebelum Dia mati, bangkit dan hidup, bahwa pada hari yang ketiga Dia akan bangkit. Cerita ini atau peristiwa ini kembali diceritakan oleh para wanita ini kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, kepada murid-muridnya. Mereka menceritakan, tidak ada satupun yang terlewati, karena Alkitab mencatat menceritakan semuanya. Bapak Ibu yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, bagaimana dengan kita? Ketika kita bertemu dengan Tuhan Yesus secara pribadi, kita diubahkan oleh Tuhan Yesus. Hidup kita menjadi hidup yang baru. Kita memperoleh keselamatan, kita memperoleh kepastian, kita memperoleh pengharapan, dan hidup kita penuh dengan sukacita. Apakah Bapak Ibu pernah menceritakan hal ini kepada orang lain dengan tidak mengurangi sedikit pun, seperti yang dilakukan oleh para wanita ini? Namun kadang-kala kita menyimpan kabar sukacita ini dan kita berkata bahwa saya tidak bisa ngomong, saya tidak bisa berkata-kata, karena begitu sukacitanya. Tetapi Bapak Ibu sudah terkasih dalam nama Tuhan Yesus, saya mau katakan, jika kita mengalami sukacita, contohnya di dalam rumah tangga, anak kita menikah, pasti kita undang orang, kita sampaikan sukacita. Oh, anak saya menikah hari ini atau bulan depan, saya mengundang untuk bersukacita bersama-sama. Dan ketika juga cucu lahir, kita juga melakukan hal yang sama. Kita bisa mengundang orang lain menaikkan ucapan syukur, menyatakan sukacita kita oleh karena apa yang kita telah alami. Tetapi ketika kita menerima Yesus secara pribadi dalam kehidupan kita, adakah kita mengundang orang untuk melakukan ucapan syukur kita di rumah, bahwa kita telah diselamatkan oleh Allah, kita telah ditebus oleh Allah, dan kita mau sampaikan kepada orang lain? Tidak banyak orang melakukan akan hal ini, Bapak Ibu Saudara. Tetapi melalui kebenaran firman Tuhan yang kita renungkan pada pagi
itu, ceritakanlah berita sukacita itu kepada siapa saja yang mau mendengarkan apa yang engkau katakan. Sampaikanlah itu, karena itu merupakan tanggung jawab bagi kita orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ini merupakan perintah dan harus kita laksanakan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amanat agung Tuhan Yesus yang dicatat dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini perintah. Yang namanya perintah kita harus melakukan. Tidak ada alasan. Ini hukumnya wajib. Kita harus sampaikan kepada orang. Supaya apa? Supaya mereka juga mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang hidup. Dan mereka memperoleh keselamatan. Dan mereka memperoleh kepastian yang datangnya daripada Allah. Mereka memperoleh pengharapan. Dan pengharapan ini adalah pengharapan yang sejati di dalam nama Tuhan Yesus. Sebagaimana Bapak Ibu Saudara tahu, Rasul Paulus juga telah melakukan hal ini ketika dia bertemu secara pribadi dengan Allah. Dan dia memiliki komitmen untuk melayani Tuhan sungguh-sungguh. Dan dia melakukannya dengan luar biasa. Apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada semua orang yang ditemuinya, atau kepada orang yang mendengarkan apa yang dia sampaikan? 1 Korintus 15 ayat 3 sampai 4. Di sana dicatat, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai dengan kitab suci, bahwa ia telah dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Itu yang disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang-orang yang belum bertemu dengan Allah, atau kepada orang-orang yang belum percaya. Dia menyampaikan bahwa berita keselamatan ini aku sampaikan kepada engkau, supaya engkau tahu bahwa Allah yang kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus adalah Allah yang hidup, adalah Allah yang tidak mati, tetapi dia telah bangkit, dan itu menghidupkan kita. Ini yang kita harus beritakan, bukan menyampaikan kehebatan kita. Kita hebat dipakai oleh Allah di mana-mana. Kita hebat dipakai oleh Allah melakukan mujizat, tetapi yang Allah inginkan dalam kehidupan kita, ketika dia memberikan karunia kepada kita, marilah kita pakai untuk memuliakan dia. Marilah kita pakai untuk menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jika engkau dipakai Tuhan dalam pelayanan di gereja, entah itu menjadi pemain musik, entah itu menjadi singers, entah pemimpin pujian atau kolektor atau apapun yang dipercayakan kepadamu dalam pelayanan di gereja, lakukanlah itu dengan sungguh-sungguh. Ingat bahwa Tuhan telah melakukan yang luar biasa dalam kehidupanmu. Jadi apapun yang menjadi tanggung jawab, mungkin di mata orang itu kecil, tetapi di mata Tuhan itu sangat berarti. Engkau melayani Tuhan dengan sungguh-sungguh. Bahkan terlebih lagi, engkau bisa menyampaikan kabar melalui sikap dan tingkah lakumu, kalau engkau percaya kepada Tuhan Yesus. 1 Korintus 9 ayat 15 mengatakan, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Jadi Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, memberitakan Injil tidak harus pergi ke luar negeri menjadi misionari. Memberitakan Injil ketika kita mau menceritakan itu kepada orang lain, kita sudah dipakai oleh Tuhan
untuk menjadi saluran berkat di mana nama Tuhan dimuliakan kepada siapa saja. Atau ketika kita keluar dari rumah, bertemu dengan orang yang lagi membutuhkan, sering dengan kita bisa menceritakan bahwa Allah kita itu dahsyat dan luar biasa. Di dalam Dia ada pengharapan, di dalam Dia ada jawaban, di dalam Dia ada jalan keluar. Kuncinya adalah terima Dia dengan sungguh-sungguh. Tetapi ketika kita sampaikan dan Dia hanya berkata, saya sudah tahu, atau itu hanya cerita saja, maka dia tidak akan mengalami bagaimana anugerah Tuhan yang luar biasa di dalam dirinya. Tetapi ketika dia membuka hatinya untuk Tuhan, ketika dia mengundang Yesus, maka perubahan besar akan terjadi dalam kehidupannya. Dan dia pasti akan melayani Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Tetapi jika dia memiliki motivasi yang tidak benar, maka itu tidak akan terjadi. Sehingga Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sampaikanlah kabar sukacita ini kepada siapa saja, bahwa Allah di dalam Tuhan Yesus telah bangkit dan hidup, dan telah menghidupkan kita yang percaya kepadanya. Untuk itu pergilah, beritakanlah kabar sukacita ini. Sampaikanlah kabar sukacita ini kepada semua orang tanpa terkecuali. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan Yesus, firman Tuhan pada pagi hari ini memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu, mari kita berdoa. Terpujilah Engkau Allah yang hidup, yang telah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang kami dengarkan pada pagi hari ini. Kami bersyukur oleh karena pengorbanan-Mu menjadikan kami hidup, menjadikan kami bisa memanggil Engkau Aba. Dan kami bersyukur oleh karena kebangkitan-Mu membawa kami hidup dan mendapatkan kehidupan yang datangnya daripada Engkau. Kami bersyukur di dalam-Mu kami memperoleh kepastian keselamatan. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Bersyukur untuk anugerah-Mu di setiap kehidupan kami. Walaupun pada saat ini kami ada di tempat kami masing-masing, tetapi kami merindukan berkat Tuhan turun atas kami, urapan Tuhan turun atas kami, dan senantiasa mengingatkan kami bahwa Engkau telah datang ke dunia, Engkau telah mati bagi kami, dan Engkau telah hidup bagi kami semua. Ajar kami Bapa untuk setia, untuk taat, dan berjalan sesuai dengan kehendak-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan, kami boleh sehat sampai pada saat ini, semua karena kasih dan anugerah-Mu. Terus kami berdoa untuk kehidupan kami setiap hari, dalam semua aktivitas kami Bapa. Kami menyerahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu Bapa, karena kami tahu jika kami bisa melewati semua karena kasih dan anugerah-Mu. Berkati Bapa di surga untuk anak-anak kami yang sampai saat ini mereka belajar di rumah. Berikan hikmat, berikan kepintaran yang datangnya daripada Engkau, sehingga apa yang mereka rindukan, cita-citakan, mereka boleh capai hanya di dalam Engkau. Dan juga saudara-saudara kami, suami istri yang jauh dari keluarga oleh karena pekerjaan, berkati dan pimpin sertai mereka, jagai hati mereka Bapa, dan mereka senantiasa melakukan apa yang Engkau mau dalam kehidupan setiap hari. Dan bahkan kami semua di tempat ini, umat tebusan-Mu, bersyukur memuliakan nama Engkau untuk semua yang Engkau telah berikan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menikmatinya, kami boleh merasakan betapa Allah luar biasa dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga, terpuji nama Engkau. Menyerahkan seluruh pelayanan GPN pada hari ini ke dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Biarlah pelayanan kami senantiasa menyenangkan hati Tuhan, karena motivasi kami hanya untuk memuliakan nama Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Maka saudara kami di Tanjung Enim, Tuhan berikan hikmat dalam mengambil keputusan, sehingga semua keputusan yang diambil seturut dengan kehendak-Mu Bapa, untuk membawa umat Tuhan, untuk membawa hamba-hamba Tuhan, untuk semakin semangat, semakin setia kepada Engkau, dan membawa untuk memenangkan sebanyak mungkin jiwa bagi Engkau. Terima kasih Bapa di surga. Menyerahkan juga untuk bangsa dan negara kami, bangsa negara di mana kami ada, di mana kami hidup, di mana
bekerja bersama dengan keluarga kami. Kami berdoa kiranya Engkau memberkati. Kami berdoa kiranya Engkau memulihkan. Terlebih lagi Bapa di surga, untuk kondisi saat ini ada virus yang mewabah, virus corona. Kami berdoa dalam nama Yesus, mari kuatkan kami, mari mampukan kami semua, sehingga kami boleh melewatinya di dalam kekuatan Allah. Kami boleh dimampukan di dalam kekuatan Allah, karena kami tahu tubuh kami lemah, tetapi kami serahkan dalam tangan pengasihan Bapa di surga. Engkau yang berkuasa atas hidup kami. Terima kasih Bapa di surga. Dan sehingga untuk wabah ini cepat berlalu dan kami melakukan aktivitas kami seperti sedia kala, tidak ada hal yang ditakutkan, oleh karena penyertaan Tuhan senantiasa bagi kami semua. Terima kasih Bapa, terpuji nama Engkau. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Allah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, saya mengundang kita semua bangkit berdiri, dan marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli bersama-sama. Demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Kita akan bersama-sama memberikan persembahan bagi Tuhan. Biarlah masing-masing kita memberikan dengan penuh sukacita dan sambil diiringi dengan pujian hidup kita yang benar. Persembahan syukur kami, bahkan persembahan persepuluhan kami kepadamu. Kami mohon Kau memberkati setiap benda-benda mati yang kami bawa kepada Tuhan, sehingga dapat menjadi karunia-karunia yang hidup dalam kehidupan kami, bahkan kehidupan pelayanan kami. Tuhan menolong setiap kami yang telah memberikannya, bahkan yang belum. Biar kami senantiasa belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Engkau. Engkau telah menjadikan dirimu teladan sebagai pengorbanan yang berharga dalam kehidupan kami. Biarlah kami juga melakukan hal yang sama. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mengelola keuangan. Tuhan berikan roh hikmat serta roh takut akan Tuhan, sehingga keuangan yang terkumpul boleh tepat sasaran dan berguna bagi pelayanan. Terima
Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, korban yang sejati itu kami sudah berdoa. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kita akan bersama-sama mengangkat satu pujian, Sebab Dia Hidup. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kebenaran firman Tuhan telah engkau dengar pada pagi hari ini. Pulang dalam kehidupan pribadimu, dalam kehidupan keluargamu, dalam kehidupan pekerjaanmu, serta pelayananmu. Lakukanlah kebenaran firman Tuhan. Ingatlah selalu akan peringatan Tuhan dalam kehidupan kita, bahwa Ia telah menggenapi firman-Nya. Peliharalah itu, jadilah berkat, dan sampaikanlah berita sukacita ini kepada semua orang, serta arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkatlah tanganmu dan terimalah berkat-Nya. Kiranya kasih Allah Bapa kita dan anugerah dari Tuhan Yesus Kristus serta persekutuannya dengan Roh Kudus menyertai kamu sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.